Kasus kali ini adalah sebuah kasus kehamilan kembar yang terjadi secara spontan. Di sini kita bisa melihat adanya dua plasenta yang terpisah oleh sebuah ruangan sekat. Dalam kondisi ini artinya ini adalah sebuah kehamilan yang non-identik. Jadi sejak awal kita harus mengetahui bahwa apakah kehamilan kembar itu identik atau tidak, karena itu akan menjadi sumber permasalahan kelak. Pertama, kita lakukan pemeriksaan dengan detail pada masing-masing janin. Kita amati detak jantung, kemudian kita ukur masing-masing panjangnya, apakah ada selisih usia hamil. Ini janin yang kedua, kemudian kita periksa, kita temukan kehamilan dengan detak jantung yang normal. Kemudian masing-masing kita amati karena sifat genetiknya kedua janin ini jelas berbeda karena berasal dari dua embrio yang berasal dari pembuahan yang berbeda. Bayi kembar sendiri bisa terjadi kembar identik, yang artinya mereka saling membelah diri atau monosigot dari satu telur dan satu sperma, atau kembar non-identik disigot yang kita juga namakan dichorionic diamniotic twins. Di sini kita harus hati-hati mengamati penebalan dari tengkuk, di mana kita lihat batas tengkuk yang harus kita lihat seperti ini. Untuk kita amati perkembangannya dan kita bandingkan dengan janin yang kedua, di mana tengkuknya terlihat lebih tipis. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu memberikan catatan perlunya kemungkinan diperiksa faktor-faktor genetik yang kita namakan prenatal test genetik, karena perbandingan ketebalan keduanya tampak berbeda pada area tengkuk, karena bisa saja masing-masing membawa genetik yang berbeda. Berbeda kalau salah satu janin adalah kembar identik keduanya, maka keduanya membawa sifat yang sama. Dalam kasus kembar non-identik bisa saja salah satu berjenis kelamin yang berbeda dengan satunya. Di sini kita mengamati tulang hidung, kemudian struktur-struktur yang lainnya akan kita lihat. Apakah terlihat dalam kondisi yang normal, kita amati. Nah, di sini adalah tulang hidung janin. Kemudian kita amati janin kedua, juga sama, lihat tulang hidung,
Juga kita lihat punuk dan tengkuknya tadi terlihat tulang hidung pada janin kedua tampak normal. Jadi ini adalah kembar identik dengan dua plasenta disertai sekat pemisah yang tebal. Nah, kasus seperti ini sendiri adalah kasus kehamilan kembar yang paling aman karena tidak terjadi perebutan makanan satu sama lain. Masalahnya keduanya memiliki faktor genetika yang berbeda, jadi tidak sama. Sini kita lihat janin pertama di atas, janin kedua yang di bawah dengan sekat kamarnya terpisah. Jenis ini adalah jenis gambar disigot atau dikorionik, dua plasenta, dan diamniotik atau dua selaput ketuban. Kelamin bisa saja berbeda. Tampak terlihat perbedaan ukuran, tidak terlalu signifikan, namun terlihat janin yang bawah lebih besar, baik dari panjang maupun ukurannya. Secara keseluruhan kita tidak melihat adanya struktur yang diduga adanya kelainan. Hanya yang perlu kita amati adalah bagian tengkuk dari janin yang kita curigai cukup tebal di atas 2,5 mili, sehingga dianjurkan juga untuk melakukan pemeriksaan genetik. Secara keseluruhan kita tidak melihat adanya kelainan apapun pada janin ini. Dengan dua plasenta yang terpisah, dengan sekat yang cukup tebal memisahkan keduanya. Jadi ini adalah sekat dari plasenta dan sekat amnion, ya, cukup tebal untuk memisahkan keduanya. Kelamin sendiri kemungkinan bisa terlihat, namun belum bisa kita pastikan secara jelas, karena bisa saja keduanya memiliki kelamin yang berbeda. Jadi adalah kembar non-identik pada sekitar 13